Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isranali Hutapea, NIM 2306076 di Prodi Peternakan Fakultas Pertanian di Universitas Sumatera Utara. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses biosintesis telur oleh dosen pengampu Butati Pidianasari SPT MP. Jadi yang pertama, proses biosintesis telur ini dimulai dari yang pertama yaitu sintesis kuning telur, yang kedua albumin atau putih telur, yang ketiga ada cangkang telur. Jadi di sistem reproduksi pada ayam, betina itu terbagi menjadi dua, yaitu ovarium dan opiduk. Ovarium yang ini, yang opiduk lurusan ini sampai ke bawah. Dan di opiduk ini terbagi menjadi 5 bagi. Yang pertama ada infundibulum, ada magnum, ada isthmus, ada uterus, dan ada vagina. Jadi terbentuknya telur dimulai dengan terbentuknya kuning telur atau yolk di dalam ovarium. Sel telur yang dihasilkan di dalam ovarium ini jumlahnya mencapai ribuan dalam berbagai ukuran. Di antaranya 4 buah besar dan 1 buah yang paling besar. Sel telur yang paling besar berwarna keputihan itu disebut dengan polikel. Nah, polikel ini sebagai sel telur yang sudah dewasa tersebut kemudian dilepas secara berurutan. Terus ovum yang telah matang akan dilepaskan atau diapulasi dari polikel, dan kemudian yolk ditangkap di infundibulum di sini. Jadi ini infundibulum. Fungsi dari infundibulum ini adalah untuk menangkap ovum yang sudah matang. Bagian ini sangat tipis yang mempunyai panjang sekitar 9 cm. Bentuk dari infundibulum ini seperti corong atau fimbria yang berfungsi untuk menangkap ovum yang sudah matang. Di sini terjadi proses dari infundibulum ini terjadi sekitar 15 sampai 30 menit. Terus dari infundibulum ini kemudian masuk ke magnum. Dan di sini terjadi pembentukan putih telur atau albumin. Terus di sini diberikan putih telur atau albumin, di mana sebagian dari albumin ini membentuk kelaza untuk mengikat kuning telur. Nah, di bagian magnum ini yang sudah mempunyai putih telur berada selama lebih. Selanjutnya dari magnum ini ke yolk, albumin mengalir ke isthmus. Di isthmus ini terbentuknya membran sel atau bisa kita sebut dengan kerabang lunak yang berfungsi untuk melindungi masuknya organisme ke dalam telur. Di sini telur berdiam sekitar 1,5 jam dan panjangnya sekitar 10 cm. Kemudian telur yang telah dibungkus membran mengalir ke uterus. Selanjutnya di dalam uterus inilah telur disempurnakan hingga mendapat cairan putih yang melalui membran secara difusi dan terbungkus oleh bahan keras yang disebut dengan kerabang. Nah, proses ini memakan waktu sekitaran 20 sampai 21 jam dan panjangnya sekitaran 6 cm. Selanjutnya dari uterus akan mengalir ke vagina. Panjang vagina tersebut kira-kira 12 cm. Dalam vagina hanya beberapa menit saja. Di sini telur dilapisi dengan mukus yang berfungsi untuk membuat pori-pori pada kerabang telur untuk mencegah infeksi bakteri. Kemudian telur yang sempurna tadi dikeluarkan melalui kloaka
dan rongga udara terbentuk di luar tubuh ayam sekitaran 1-2 jam setelah telur tersebut dikeluarkan. Mengapa bisa terjadi? Karena adanya perubahan temperatur. Sedikit penjelasan mengenai tentang cangkang telur. Cangkang telur yaitu memerlukan sekitar 20 jam. Cangkang telur tersusun dari timbunan kalsium karbonat dan mukopolisakarida. Lapisan akhir dari cangkang telur adalah lapisan kartikula, yaitu material organik yang melindungi telur dari mikroorganisme patogen dan meminimalkan penguapan air. Jadi kesimpulannya, di infundibulum ini fungsinya menangkap yok yang dilepas oleh palikel, kemudian sebagai tempat fertilisasi. Selanjutnya di magnum itu terjadi pembentukan putih telur. Terus ada ismus, dan di ismus ini terjadinya pembentukan membran kulit telur dan penambahan air mineral. Kemudian di uterus itu pembentukan kulit telur, penambahan kalsium, pigmen kulit telur, air dan garam mineral. Dan terakhir ada vagina, yaitu tempat menjelang telur dikeluarkan. Selanjutnya sini saya akan menjelaskan sintesis yok, di mana komponen sintesis yok ini ada 4. Yang pertama asam amino, ada fosfor, ada kalsium dan lipid. Yang pertama, di pituitari ini melepaskan hormon gonadotropin. Lalu hormon gonadotropin ini memerintahkan salah satu komponennya, yaitu estrogen, untuk mensintesis protein ke dalam nukleus. Setelah protein disintesis ke dalam nukleus, protein yang telah disintesis dibawa menuju yok granula. Proses ini disebut dengan piteloginin atau pembentukan sintesis komponen yok. Pada bagian ini terdapat 2 protein, yaitu posipitin dan lipoprotein. Setelah protein yang telah disintesis dibawa menuju yok granula, ada juga beta lipoprotein yang dibawa menuju yok granula. Dan ini merupakan bagian polikel. Di dalam bagian polikel ini terdapat 3 polikel. Bagian luar yaitu tekal layer, bagian tengah granulosa layer, dan bagian dalam oosit. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam praktikum ini. Kurang dan janggalan saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.